Sahabat biologi, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Halo, salam jumpa kembali dalam video pembelajaran biologi bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Sahabat biologi, mari kita belajar bersama tentang pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan. Sahabat biologi, di sekeliling kita terdapat beraneka ragam jenis tumbuhan yang tumbuh dengan subur. Hal ini akan menarik perhatian kita untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana tumbuh-tumbuhan tersebut dapat bertumbuh baik secara pertumbuhan primer maupun pertumbuhan sekunder. Mari kita belajar bersama. Baik sahabat biologi, pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi di ujung akar dan ujung batang atau meristematik primer. Pertumbuhan primer terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikal. Mari kita cermati pertumbuhan primer pada meristem apikal yang terletak di ujung akar seperti pada gambar yang terlampir. Pertumbuhan primer yang terjadi pada ujung akar tersebut terjadi secara bertahap di 3 daerah. Daerah yang pertama yaitu daerah pembelahan yang berada di bagian ujung akar ataupun juga di ujung batang. Yang kedua, daerah pemanjangan yang terletak setelah daerah pembelahan. Nah, di daerah ini sel akan mengalami pemanjangan dan pembesaran. Akibatnya, tumbuhan pun akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Yang ketiga, daerah diferensiasi, yaitu daerah yang sel-selnya mengalami perubahan fungsi menjadi jaringan yang lebih kompleks, seperti misalnya epidermis, korteks, xilem, flum, dan sklerenkim. Selanjutnya, kita beralih ke pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi di kambium atau meristematik sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat adanya aktivitas jaringan kambium atau meristematik sekunder. Pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk flum sekunder. Sementara pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita, diameternya menjadi lebih lebar dari sebelumnya. Nah, pembelahan pada jaringan kambium ini akan menyebabkan terjadinya pelebaran batang, pembentukan lingkaran tahun, serta jari-jari empulur seperti yang tampak pada gambar tersebut. Nah, pembelahan kambium menjadi xilem dan flum sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Hal ini menyebabkan kecepatan pembelahan yang terjadi di musim hujan berbeda dengan pembelahan di musim kering. Perbedaan inilah yang mengakibatkan munculnya lingkaran konsentris atau lingkaran tahun di batang pohon. Ketika musim penghujan, di mana air dan zat hara melimpah, sehingga pertumbuhan berlangsung pesat dan sel yang terbentuk berwarna terang karena menyerap banyak air, sehingga cincin yang terbentuk menjadi lebih lebar. Pada musim kemarau, cincin yang terbentuk berwarna gelap karena sel yang terbentuk lebih kecil dan banyak menyerap cahaya. Jadi, lingkaran tahun terdiri dari 2 warna, yaitu gelap dan terang yang dihitung sebagai 1 tahun. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka lingkaran tahun dianggap dapat menggambarkan kondisi iklim pada masa tersebut, apakah kekeringan atau basah. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan tumbuhan monokotil? Apakah mengalami pertumbuhan sekunder atau tidak? Pada tumbuhan monokotil tidak terjadi pertumbuhan sekunder karena tidak memiliki kambium, sehingga batang monokotil tidak membesar atau tidak mengalami pertambahan diameter batang. Contohnya batang kelapa, batang jagung.
Semakin tua batang jagung atau batang kelapa, ukuran batangnya tetap sama, tidak bertambah besar karena tidak memiliki kambium. Agar kalian lebih mudah untuk membedakan pertumbuhan primer dan sekunder, mari kita lihat tabel rangkuman perbedaannya berikut ini. Perbedaan pertama yaitu perubahan bentuk. Pada pertumbuhan sekunder, terlihat dari diameter batang tanaman membesar. Pertumbuhan primer terlihat dari panjang batang dan menambahkan pelengkap ke batang. Pembeda kedua adalah terjadi oleh. Pada pertumbuhan sekunder terjadi dari aksi meristem lateral, sedangkan pada pertumbuhan primer terjadi oleh aksi meristem apikal. Poin pembeda ketiga adalah hasil pertumbuhan. Pertumbuhan sekunder menghasilkan pertumbuhan radial, sedangkan pertumbuhan primer menghasilkan tumbuhan dalam sumbu longitudinal. Poin pembeda berikutnya adalah urutan. Pertumbuhan sekunder mengikuti pertumbuhan primer, sedangkan pertumbuhan primer tanaman terjadi di awal. Yang berikutnya, tempat terjadi. Pertumbuhan sekunder terjadi pada angiosperme, gimnosperme, kecuali monokotil. Pertumbuhan primer terjadi di semua bagian dari tanaman. Poin pembeda berikutnya adalah waktu. Pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada bagian yang matang, sedangkan pertumbuhan primer berhenti setelah selesainya diferensiasi jaringan. Poin pembeda yang terakhir adalah pengembangan. Pertumbuhan sekunder mengalami pengembangan menjadi periderm, flum sekunder, xilem sekunder, lentisel, dan kulit kayu yang dikembangkan selama pertumbuhan sekunder. Sedangkan pertumbuhan primer mengalami pengembangan menjadi epidermis, korteks, dan jaringan vaskuler primer yang dikembangkan selama pertumbuhannya. Terima kasih kepada semua sahabat biologi yang sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.